Diceritakan Nabi Ibrahim yang telah mendambakan seorang anak. Sampai Ibrahim menua, ia tak kunjung mendapatkan keturunan. Maka ia berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak keturunan yang saleh. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Karena kesungguhan dalam berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istri keduanya yang bernama Siti Hajar akhirnya mengandung. Kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim tentu sangat senang dengan kelahiran Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, Ismail." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 101. Oh, anakku sayang. Namun tak berselang lama kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke kota Makkah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangun Ka'bah. Kota Mekah adalah negeri padang pasir yang tandus, dengan matahari yang terik menyengat. Tak ada pepohonan dan sumber air. Karena keadaan Mekah yang demikian itu, Siti Hajar menjadi risau. Bagaimana mungkin aku hidup berdua dalam keadaan seperti ini bersama Ismail yang masih bayi ini? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Siti Hajar pun menangis sedih. Ia tak sanggup jika harus ditinggalkan oleh Ibrahim. Namun Ibrahim tak bisa berbuat apa-apa, karena itu sudah menjadi perintah Allah. Dengan berat hati, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang gersang. Tatkala kedua orang kesayangannya hilang dari pandangan, Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon berikanlah perlindungan kepada istri dan anakku yang kucintai. Tinggallah Siti Hajar dan putranya di kota Mekah yang tandus, hingga suatu ketika persediaan bekal yang dimilikinya habis. Hajar lapar dan kehausan menyebabkan air susunya kering dan bayi Ismail terus menangis. Janganlah menangis anakku. Ya Allah, bagaimana ini? Persediaan bekalku habis. Aku tidak bisa menyusui Ismail yang kehausan. Kemudian Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa, ia melihat sumber air nampak ada di Bukit Marwah. Kemudian berlarilah Hajar ke Bukit Marwah. Namun setibanya di sana yang nampak air hanyalah bayangan. Ia terus berbolak-balik Safa ke Marwah hingga sebanyak 7 kali. Hajar pun kelelahan. Kemudian ia mendengar suara dari arah tempat Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis dan menghentak-hentakkan kaki. Tiba-tiba di dekat kaki Ismail muncullah air yang memancar. Hajar senang bukan kepalang. Zam-zam, zam-zam. Dengan tergesa-gesa Hajar menampung air itu. Ia bersyukur di saat gentingnya Allah menurunkan pertolongan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas pertolongan-Mu ini ya Allah. Seiring berjalannya waktu, Ismail tumbuh besar menjadi anak yang saleh, cerdas, dan berbudi baik, sesuai dengan doa yang dipanjatkan ayahnya. Ketika Ismail beranjak besar, diturunkanlah perintah dari Allah kepada Ibrahim. Pada suatu hari, Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya. Ibrahim pun sangat sedih. Anak yang sudah dinantikan kehadirannya sekian lama harus disembelih oleh tangannya sendiri. Sungguh berat ujian yang diterima Ibrahim. Perihal mimpi itu pun diceritakan oleh Ibrahim dan bertanya kepada sang anak Ismail. Wahai anakku,
Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jawaban yang diberikan Ismail pun sungguh luar dugaan. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sebelumnya, Ibrahim mendapatkan banyak godaan setan di sekelilingnya untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Namun, Ibrahim tetap kukuh imannya dan menolak serta mengusir setan-setan itu dengan melemparkan batu hingga 7 kali. Wah, jangan lakukan itu Ibrahim. Untuk apa kamu melakukan perintah Tuhanmu untuk membunuh anakmu sendiri? Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Ismail pun dibaringkan. Dengan mata basah dan berlinang air mata, Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Ketika Ibrahim meletakkan pedang di leher Ismail, datanglah malaikat Jibril. Ia mengganti Ismail dengan domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat ayat 103-105.